Kembali ini adalah surat tertutup yang akan kami buka. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tambak Romo di Tambak Romo Pati. Dengan hormat lagi sangat mengingat, menimbang, dan memperhatikan perjalanan proses upaya penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Saudara Indah Wahyu Widiawati itu tidak cukup pada perceraian saja, yaitu kronologis diangkatnya PNS hingga saat ini belum terselesaikan. Maka dengan segala hormat lagi sangat kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah, Ankum, dan pejabat-pejabatan atasan langsung maupun tidak langsung yang bersangkutan dengan kasus tersebut untuk dijadikan perhatian, mohon perhatian catatan sebagai berikut. Bahwa atas rangkaian peristiwa demi peristiwa ini dan beberapa catatan kriminal serta pelanggaran hukum disiplin etika, PNS kami selaku korban menuntut pertanggungjawaban yang bersangkutan atas beberapa perkara yang sampai dengan saat ini belum dipertanggungjawabkan dan semua sudah terlapor di kepolisian, kejaksaan maupun inspektorat sebagaimana keterangan Sutopo 16 September 2016. Maka dengan segala hormat lagi sangat, dengan segala etikat baik, dengan segala hormat dimohon kemitraan dan kerjasamanya untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan para pihak dalam rangka upaya penyelesaian kasus berjaring lainnya yang menyangkut Saudara Indah Wahyu Widiawati. Adendum, dalam persoalan kriminal secara mutatis dan mutandis yang masih linear dan berjalan persoalannya, saya kira pada tempatnya Kepala Sekolah selaku perwakilan dinas sepatutnya bertanggung jawab terhadap semua perbuatan Saudari WW, karena jelas secara mutatis mutandis, secara kumulatif, secara hierarkis, para pejabat kepala sekolah sepakat untuk menandatangani proses gugat cerai yang bermasalah verjaring, di mana semua orang tahu Saudari IWW jauh hari sudah mempersiapkan kaburnya, larinya dari rumah setelah melakukan perampokan atau menguras, menggelapkan seluruh harta benda kami, surat-surat berharga, sertifikat, dan melakukan penipuan dan penggelapan perampokan dengan modus permufakatan jahat, tipu daya, manipulasi, ingkar janji, seolah-olah membuat opsi persepsi adanya KDRT. Artinya ini KDRT-nya adalah faide. KDRT dissenting opinion untuk melari dari tanggung jawabnya terhadap hutang-hutang yang ditanggungnya dan perjanjian-perjanjian yang diingkarinya yang menjurus ke arah sara, ya, sehingga pada akhirnya keluarga kerepotan. Maka pendapat saya atau saran saya, permohonan saya kepada dinas, dalam rangka proses hukum lanjutan, saya kira sebaiknya kepala sekolah berkoordinasi. Tidak usah intervensi, tetapi menyampaikan apa adanya. Jadi tidak usah intervensi, tidak perlu turut campur di dalam berkaitan urusan keluarga, berkaitan urusan hukum, jika memang tidak tahu permasalahan demi permasalahan awal dan yang sebenarnya terjadi. Itu hanya saran saya. Artinya bahwa apa yang selama ini saya sampaikan kepada dinas seharusnya ditanggapi secara netral dan melihat perkasu apa adanya. Verstehen. Jadi ada verstehen. Tidak menutup-nutupi sepihak dan melakukan genosid sepihak, dan objektif dengan harapan kita tidak terkecoh kepada melodrama yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Maka dalam hal ini saya sungguh sangat mendukung kepolisian di dalam melakukan proses hukum, karena kita juga tidak mungkin mengungkap semuanya dan berbicara secara terbuka di medsos. Di medsos itu kita sampaikan hanya headline-nya saja atas persoalan yang sesungguhnya, karena ini adalah persoalan jabatan dan kewenangan para pejabat yang memang harus saya hormati.
Namun bagaimanapun apapun kejadiannya, nasi sudah menjadi bubur dan tidak ada kata lagi mengulang. Tidak ada kata menang atau kalah. Kita sudah menang semua, kita sudah kalah semua. Sebab kita ini sama-sama berkedudukan bermasalah berkaitan dengan membackingi permasalahan hukum di depan hukum. Jadi mohon jangan main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh saudara Jaryo Purwanto dan Jaryo Setianto. Jadi seolah-olah kasus ini kasus dia dan mengambil alih kasus yang dialami saudari Wiwi dan membackingi sedemikian rupa, sebab dengan premanisme dan backing-backingan seperti itu justru membuat kasus ini tidak menjadi jelas. Sebab jika memang nanti digelar, ya biar digelar, biar terbukti kalau memang yang bersalah adalah saya, silahkan proses hukum saya. Kalau memang yang bersalah adalah mereka, maka yang diproses hukum mereka. Kita lihat, kita gelar, kita buktikan, sebab bisa-bisa justru kita semua yang dijebak untuk masuk penjara semua atas ulah saudara IWW. Sementara saudara IWW bermain lagi, dapat ganti pasangan baru lagi, menikmati drama percintaan lagi, dan bermain lagi, main lagi, seperti tong setan. Jadi modus kejahatan yang dilakukan saudara Indah Widiawati pun ini sudah terendus di wilayah Winong, di wilayah Blora, di wilayah Rembang, di wilayah Magelang, dan korbannya sangat banyak sekali. Jadi saya hanya menyampaikan, mengingatkan kepada para pihak, kepada teman-teman PNS, silahkan sampaikan pesan kepada saya, kirim pesan ini diupdate dalam keterangan polisi. Monggo kita sementara ini untuk berdiam dulu dan sementara berkomunikasi satu dengan yang lain, karena kita sama-sama terjebak atas ulah atau cerita sepihak yang disampaikan oleh saudari IWW. Ini pengecohan. Maka dalam hal ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak, karena di dalam restoratif of justice, di dalam upaya resolusi yang akan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum ada waktunya. Jadi karena sesuatu itu rumit dan menyangkut nama-nama pemerintah, nama-nama pejabat, tentunya menghormati praduga tidak bersalah, karena itu hanya sebab tuduhan atau dugaan. Dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk apakah memenuhi unsur atau tidak. Jadi kita sadari, kita maklumi, karena banyaknya pihak yang tidak paham tentang kasus ini, dan bahwa sebelum dan sesudah kasus ini terjadi ada kasus lainnya atau verjaring lainnya yang berkaitan dengan sanggahan atau berkaitan dengan dugaan lainnya, di mana permasalahan gugat cerai yang bermasalah sebagaimana diajukan di PA sebenarnya itu belum final. Yang bersangkutan mempunyai perkara verjaring pidana perdata yang masih di dalam penyelidikan kepolisian. Bahwa selama 14 tahun berjalan, saudari WW ini berpindah-pindah lokasi kos, ya. Berpindah-pindah tempat, itu menunjukkan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Jadi selalu berkilah, membuat alibi, membuat persepsi, membuat melodrama yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sebenarnya. Dengan kompensasi, penyerobotan, penipuan, penggelapan, dan penerlantaran yang dilakukannya secara berlarut-larut. Bahwa benar setelah diputuskan perceraian, belum ada jalinan komunikasi baik via SD, Tambak Romo dengan saudara Solihuliati untuk upaya mendudukkan perkara yang sebenarnya yang dimaksud di dalam perkara akuo. Maka dengan demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan para pihak, terutama adalah eksekutif, baik di kepala sekolah maupun nanti disampaikan untuk komunikasi di dinas, dan demikian harap maklum. Hormat saya, Solihuliati, Koinsiden Hartini. Demikian ini saya sampaikan kepada pejabat Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo,
kepada Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, tembusan kepada Satpol PP Kabupaten Pati, kepada pihak-pihak lainnya agar kasus ini segera dapat diantisipasi, diambil langkah-langkah yang diperlukan, dilakukan MOU dan lain sebagainya agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Demikian atas kerjasama yang baik, atas informasinya kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.